Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran sasis sepeda motor. Bab pertama yaitu materi tentang sistem rem. Kali ini kita akan membahas sistem rem sepeda motor dengan kompetensi rem mekanik ya. Ini merupakan bab pertama yang nanti anak-anak pelajari. Baik, kita langsung saja ke materinya. Mungkin adik-adik atau anak-anak sudah tahu komponen sepeda motor yang berhubungan dengan rem mekanik dan rem hidrolik ya, atau rem cakram. Sebelumnya adik-adik tahu belum apa itu rem? Sistem rem itu digunakan untuk memperlambat ataupun menghentikan sepeda motor. Selain itu, sistem rem juga berfungsi sebagai alat pengaman dan menjamin pengendaraan yang aman. Nah, di situ ada juga prinsip rem. Prinsip rem itu adalah merubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Di sini ada juga efek dari pengereman tersebut atau braking effect ya maksudnya. Diperoleh dari adanya gesekan ya, yang ditimbulkan antara dua benda ataupun dua objek. Nah, di sini ada contoh dari gesekan ya, dua benda itu di sisi kiri kalian itu ada lingkaran, sebut saja itu disk ya, dan yang samping kanannya itu ada tromol ya, ada tromol. Di situ ada arah panah, anak panah ya. Yang samping kiri itu ada arahnya itu menunjukkan ke atas, itu merupakan putaran ya, putaran dari disk tersebut. Dan yang di samping kirinya di samping kanannya itu ada arah panah yang menunjuk ke dalam, dan di situ terjadi gesekan. Itu pada prinsip dasarnya terjadi gesekan atau terjadi pengereman. Sedangkan yang terjadi di rem tromol di situ sudah kalian lihat ya, ada anak panah, arahnya itu keluar. Jadi berbeda dengan yang cakram, tromol itu brake shoe-nya atau sepatu remnya itu membuka ke atas atau ke samping sehingga tergesek ke tromol atau dinding tromol ya. Jadi, maka terjadi panas yang ditimbulkan pada gesekan tersebut. Nah, di atas sebelah atas yang samping kanan kalian itu arah putarannya itu ke kanan ya. Bisa dipahami di situ dari gambar-gambarnya. Itu pada dasarnya atau pada prinsipnya terjadi pengereman ataupun proses terjadinya gesekan pada sistem rem, baik di mekanik maupun di tromol. Selanjutnya, pada sepeda motor sistem rem yang digunakan adalah rem tromol atau rem cakram. Untuk pengoperasian rem tromol biasanya menggunakan cara pengoperasian mekanikal atau menggunakan tuas. Sedangkan rem cakram ada yang menggunakan mekanik dan ada yang menggunakan model hidrolis. Nah, maksudnya di sini rem yang digunakan pada sepeda motor itu ada rem tromol, ada rem cakram. Nah, bisa dibedakan antara keduanya. Rem tromol itu mungkin kalian juga sudah pernah lihat atau mungkin saja sudah pernah membongkar, mempraktekannya di rumah ataupun di bengkel sekolah. Rem tromol itu media atau komponen yang ada
atau penghubungnya itu ada yang menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan kawat baja ya. Itu untuk penghubungnya. Sedangkan untuk rem cakram itu menggunakan selang ya, yang berisi fluida atau minyak rem ya. Itu salah satu contoh komponen yang ada pada kedua sistem rem tersebut. Ya. Di situ rem cakram memang ada perbedaan yang sangat mencolok dengan rem hidrolik, rem mekanik ataupun rem tromol. Perbedaannya sangat jelas sekali, yaitu untuk rem tromol itu penghubungnya menggunakan kabel ataupun kawat, sedangkan rem cakram itu menggunakan model hidrolis. Hidrolis itu cairan ya, atau hidro itu air. Jadi pada selangnya juga, walaupun di situ namanya hidro atau hidrolis, itu bukan menggunakan air, tapi menggunakan minyak rem. Selanjutnya, di sini rem tromol. Pada sepeda motor komponen utamanya adalah menggunakan tromol atau drum yang ditekan oleh kanvas. Di situ ada contoh gambar dari tromol ya, rem tromol. Ada nama komponennya juga. Yang pertama itu rem tromol ya. Yang kedua cam. Selanjutnya ada brake shoe. Selanjutnya ada anchor pin. Dan yang terakhir itu ada kampas rem. Dan nanti ada penjelasan juga masing-masing dari komponen tersebut. Next. Nah, di sini juga ada dua gambar. Yang pertama gambar samping kiri kalian itu ada per, ada juga sepatu rem atau brake shoe yang tadi saya sebut ya. Terus selanjutnya yang gambar kedua itu tromol ya, atau lingkaran atau drum ya. Jadi dua benda tersebut nanti akan saling berhubungan. Nah, di sini ada komponen rem tromol. Yang pertama ada kanvas rem, kedua cam, ketiga tromol atau drum, yang keempat anchor pen, dan yang terakhir per pembalik. Nah, kita kembali ke slide yang di belakang. Nah, di sini penjelasan dari komponen-komponennya. Cam itu yang paling atas itu tuas penggerak ya, sama dengan tuas penggerak itu yang di atas. Nah, rem tromol itu drumnya atau lingkarannya. Kampas rem kalian sudah tahu sendiri ya, kampas rem itu ada dua. Untuk tromol ya, cakram pun juga sama, ada dua. Terus anchor pin itu komponen yang tidak bergerak. Jadi dalam teknik itu ada komponen bergerak dan ada komponen yang tidak bergerak. Ada juga komponen yang digerakkan. Sedangkan di sini kita bahas tentang masalah rem tromol ya. Di situ ada anchor pin dan cam itu berbeda. Cam itu komponen yang bergerak, sedangkan anchor pin itu komponen yang tidak bergerak. Nah, terus selanjutnya ada brake shoe. Brake shoe itu yang komponen aluminium itu ya, aluminium. Campuran di situ bukan cuma aluminium saja. Nah, itu brake shoe atau sepatu rem. Baik, next. Nah, di sini ada keseluruhan komponen rem ya, rem depan sepeda motor apabila diurutkan sebagai seperti gambar di bawah di sini. Ini roda depan ya. Yang pertama ada sepatu rem, kedua ada bekas, ada seal debu ya, seal debu. Itu gunanya untuk mencegah kotoran ataupun debu masuk ataupun air ya, masuk ke dalam ruang tromol. Ada roda gigi speedometer, ada hubungan rem, terus ada panel rem, ada seal wheel, ada bekas pengembali, ada plat indikator, ada lengan rem, dan di situ ada juga mur dengan ukuran 8 ya, 8. Next, cara kerja rem tromol pada sepeda motor sebelum bekerja ya, atau sebelum rem bekerja. Di situ ada gambarnya dan ada juga penjelasan. Kalian bisa lihat di situ arah gerakan putaran tromolnya, dan di situ belum ada perubahan sama sekali.
Pada saat tuas rem belum ditarik atau diinjak, maka rem belum bekerja. Di antara tromol dan kanvas rem masih ada celah dan tidak bersinggungan. Per pengembali kanvas masih belum meregang. Ya, di situ belum ada perubahan dan lihat tangannya pun masih dalam posisi normal. Selanjutnya yang kedua, setengah pengereman. Nah, di situ dilihat jari telunjuknya itu memegang handle atau pedal rem, dan yang di sampingnya itu cam, ya, cam bukan anchor ya. Camnya itu sedikit membuka, pergerakannya itu ke samping kiri membukanya. Nah, penjelasannya apabila tuas rem ditarik setengah, maka akan mulai terjadi pergerakan pada komponen rem. Cam akan bergerak memutar dan kanvas akan bergerak keluar, sehingga akan mulai bergesekan dengan drum atau tromol. Nah, terjadilah gesekan kecil dan rem bekerja sedikit. Itu setengah pengereman ya. Selanjutnya, yang ketiga, rem bekerja penuh. Lihat jari dari pengendara tersebut. Ya, itu 4 jari sudah menarik tuas atau pedal secara penuh. Dan lihat juga arah panah yang ada pada kampas remnya. Yang selanjutnya itu kalian juga harus melihat pergerakan camnya itu sangat penuh sekali untuk bergeraknya, ya, atau merenggangnya. Nah, itu pada saat proses penarikan tuas itu cam sangat membuka sangat lebar, ya, sehingga brake shoe atau sepatu rem itu bergerak keluar kedua-duanya, ya, itu tergesek ke dinding drum atau tromol. Nah, penjelasannya pada saat rem tuas rem ditarik penuh, maka akan terjadi gesekan yang kuat antara tromol dan kanvas rem. Cam memutar maksimal dan penekanan pada kanvas rem dengan tromol kuat, sehingga dengan adanya gaya gesekan yang kuat akan mampu menghentikan putaran drum atau tromol. Nah, per pengembali juga meregang maksimal. Di situ ada 2 per ya. Ya. 2 pernya sangat merenggang pada saat ditarik penuh. Selanjutnya yang keempat, pelepasan rem ya. Di situ sudah tidak ada proses penarikan pedal atau tuas ya. Jari pun posisinya kembali ke semula, dan cam kalian juga harus lihat di situ. Posisi cam paling atas ya, yang pada lingkaran atau pada kampas itu sudah kembali normal posisinya, dan pegas pengembali pun atau per pengembali juga tidak meregang. Saat penjelasan saat pelepasan rem adalah di mana tuas dilepas dan kembali pada posisi semula. Per pengembali kanvas bekerja untuk mengembalikan kedudukan kampas seperti pada saat belum bekerja. Ya, gesekan antara kanvas dan tromol tidak ada. Itu proses pelepasan ya. Ini adalah jenis rem mekanik. Selama sepeda motor berjalan, roda dan tromol berputar, sedang sepatu dan kanvas rem diam. Dalam keadaan ini, kanvas rem tidak bersentuhan dengan tromol rem. Apabila pedal rem ditekan, batang rem akan menarik batang ungkit, sehingga as ungkit mendorong sepatu rem ke arah kiri dan kanan. Kanvas rem akan bergesekan dengan tromol rem. Hal ini menyebabkan roda berhenti berputar. Bila pedal rem dilepas, batang ungkit akan terdorong oleh pegas pada batang rem, sehingga batang ungkit kembali ke posisi semula. Kanvas dan sepatu rem akan menjauhi tromol, dan roda dapat berputar kembali.